Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Pintar. Saya Sairi Tiara Mawati dari kelompok GKMI 4, peserta PPG Daljab UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember gelombang 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang soal HOTS. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan materi pada video berikut ini. Apa itu soal HOTS? Nah, dalam melakukan pengujian, salah satu instrumen yang paling sering digunakan adalah dengan memberikan soal. Ada berbagai jenis atau tipe soal, salah satunya adalah soal HOTS, Higher Order Thinking Skills. Oke. Istilah HOTS pertama kali itu diperkenalkan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 melalui bukunya Taksonomi Tujuan Pendidikan, Taxonomy of Educational Objective. Di dalam buku ini, Bloom menjelaskan tentang tahap pembelajaran kognitif. Tahap ini dibagi oleh Bloom menjadi 6 tingkatan, yaitu yang pertama adalah pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Klasifikasi yang dibuat oleh Bloom tersebut selanjutnya mendapat revisi dari David Reading-Cradwell dan Lauren W. Anderson pada tahun 2000. Setelah mendapat revisi, taksonomi Bloom tersebut berubah menjadi sedikit berbeda. Pada taksonomi Bloom, tingkat terendah dalam pembelajaran kognitif adalah pengetahuan. Nah, setelah adanya revisi, maka tingkatannya menjadi pertama adalah mengingat, terus memahami, menerapkan, analisis, evaluasi, dan yang terakhir adalah menciptakan. Kemudian muncul pertanyaan, lalu apa hubungannya dengan soal HOTS? Soal HOTS ini dalam kaitannya dengan taksonomi Bloom termasuk dalam tingkatan analisis. Soal-soal yang termasuk dalam kategori soal HOTS akan menggali kemampuan analisis, evaluasi, dan penciptaan dari seorang siswa. Nah, sedangkan soal-soal yang tidak termasuk dalam tingkatan analisis ke atas kemudian disebut dengan soal LOTS, Lower Order Thinking Skills. Artinya, soal-soal yang termasuk dalam kategori LOTS akan cenderung bersifat menggali kemampuan mengingat, memahami, serta menerapkan. Perlu Sobat Pintar juga ketahui, dalam pembuatan soal dengan berdasarkan taksonomi Bloom dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu soal LOTS dan soal HOTS. Setiap tingkatan dari taksonomi Bloom ini juga memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Jadi ada soal khusus yang menguji kemampuan mengingat, ada soal khusus yang menguji kemampuan untuk memahami, ada soal khusus yang menguji kemampuan untuk menganalisis, dan seterusnya. Next, kita lanjut tujuan dari pembuatan soal HOTS. Tujuan adanya soal HOTS adalah untuk menguji kemampuan siswa mulai dari tingkat analisis sampai dengan menciptakan. Lalu muncul pertanyaan, kenapa kemampuan dari tingkat analisis dan seterusnya itu penting? Begini, di era globalisasi seperti sekarang ini, sekat-sekat dunia sudah tidak ada lagi. Dalam konteks pekerjaan, berbagai orang dari berbagai negara sangat mungkin menjadi pesaing kita. Nah, sebagai negara yang masih tergolong negara berkembang, Indonesia perlu untuk meningkatkan kualitas SDM agar persaingan global Indonesia tidak semakin tertinggal. Oleh karenanya, setiap individu harus mempunyai kemampuan kognitif yang mumpuni dalam hal analisis, evaluasi, dan penciptaan hal-hal yang baru. Oke, next kita lanjut karakteristik soal HOTS. Soal HOTS itu dianggap lebih susah daripada soal LOTS. Benarkah demikian? Jawabannya adalah relatif. Semua itu tergantung dari apa yang ditanyakan oleh soal. Karena tidak selamanya soal LOTS itu mudah dan soal HOTS itu susah. Karena memang kedua jenis soal tersebut memiliki karakteristik yang berbeda.
Kok bisa begitu? Karena pada dasarnya soal LOTS itu adalah tipe soal yang karakteristik pengerjaannya lebih mengandalkan kemampuan menghafal dari siswa. Nah, sedangkan soal HOTS itu adalah tipe soal yang karakteristik cenderung mengandalkan kemampuan berpikir kritis dari siswa. Kenapa kok soal HOTS itu dianggap lebih sulit? Pada dasarnya karena kebiasaan yang ada selama ini. Banyak dari kita yang terbiasa mengerjakan soal tipe LOTS, entah itu ketika masih di jenjang SD, SMP, SMA, ataupun di perguruan tinggi. Oleh karena itu, ketika menghadapi soal HOTS untuk pertama kalinya, kebanyakan dari kita akan mengatakan bahwa soal HOTS itu susah. Dengan adanya soal HOTS, ada dampak positif dari adanya soal HOTS tersebut. Yang pertama adalah mengurangi ketergantungan untuk menghafal. Proses pengerjaan soal yang lebih kompleks akan mendorong seseorang untuk berusaha memahami sesuatu konsep tersebut secara menyeluruh dan tidak hanya bergantung pada hafalan saja. Jadi bisa mengurangi ketergantungan untuk menghafal. Untuk yang kedua adalah melatih pemikiran kritis dan penalaran. Apa maksudnya? Soal HOTS akan melatih seseorang untuk bisa melakukan proses kognitif yang cukup kompleks, sehingga akan terlatih untuk berpikir secara lebih kritis. Dampak positif yang ketiga adalah meningkatkan kreativitas. Tahapan yang paling tinggi dari soal HOTS adalah creating atau menciptakan. Nah, proses ini akan mendorong seseorang untuk lebih kreatif lagi untuk membuat sebuah konstruksi berdasarkan konsep yang telah dipahami sebelumnya. Bahkan, dalam fase ini seseorang akan dituntut untuk melakukan proses kognitif yang out of the box. Berikut kami sertakan contoh soal dari soal LOTS dan soal HOTS. Untuk yang pertama adalah soal LOTS. Pada sebuah sawah terdapat tikus, ular, dan burung elang. Ketiga hewan ini membentuk hubungan rantai makanan yang tak terpisahkan. Peran apa yang dimiliki oleh burung elang dalam rantai makanan tersebut? Itu adalah soal LOTS. Sekarang kita lanjut ke soal HOTS. Pada sebuah sawah terdapat tikus, ular, dan burung elang. Ketiga hewan ini membentuk hubungan rantai makanan yang tak terpisahkan. Suatu ketika Pak Tani yang jengkel karena padi yang ditanamnya banyak dimakan tikus, membuat jebakan untuk tikus tersebut. Strategi yang diterapkan oleh Pak Tani ini ternyata berhasil mengurangi populasi tikus di sawah tersebut dengan drastis. Dengan semakin berkurangnya populasi dari tikus tersebut, apa yang akan terjadi pada burung elang? Nah, dari kedua contoh soal tersebut kita bisa membedakan ya antara soal LOTS dengan soal HOTS. Demikian pemaparan materi tentang soal HOTS, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika masih ada kesalahan-kesalahan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.